After office, after office, after office, after office. Ketawain aja biar nice. Halo, selamat siang Sobat Dinusian. Gimana nih kabarnya? Udah liburan panjang kemarin, udah pada puas belum pulang kampungnya? Atau udah pada puas belum makan dagingnya? Oke, balik lagi sekarang kita mulai aktivitas lagi. Tentunya harus lebih semangat, harus lebih ceria. Karena hari ini aku, Rika Junior Amalia, akan memandu teman-teman semua di acara After Office. Tentunya ditemanin dengan mbak-mbak cantik dari Fakultas Kesehatan nih. Halo, boleh kenalan dulu nih, ada siapa aja? Oke, halo semuanya. Kenalin, nama aku Zelfa Fadila. Aku dari mahasiswa Promkes angkatan 2022. Halo, kenalin, aku Sandrina Kartika Ayu. Aku juga dari mahasiswa Promkes angkatan 22. Oke, semuanya dari Promkes ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang belum tahu sebenarnya Promkes itu apa sih, Kak? Kan di FKes ada 3 prodi ya nih. Salah satunya Promkes tuh masuk di prodi apa sih? Boleh dikenalin dulu dong. Mungkin teman-teman belum pada tahu ya, untuk promosi kesehatan sendiri yaitu Promkes itu masuk ke prodi kesehatan masyarakat. Nah, di kesehatan masyarakat ini sebenarnya ada beberapa peminatan, nggak sekedar cuma promosi kesehatan aja. Itu tuh ada K3, terus ada epidemiologi, terus habis itu ada MIK, ada AKK, dan ada promosi kesehatan. Nah, kita ini termasuknya masuk ke promosi kesehatan gitu. Oke, berarti ada banyak ya penjurusannya dan Promkes ini salah satunya. Oke, untuk Promkes sendiri biasanya kalian yang dipelajari apa sih, fokusnya ke arah apa? Oke, kalau di promosi kesehatan sendiri tuh kita tuh mungkin banyak orang di luar sana yang mikir kalau promosi kesehatan tuh cuma tentang penyuluhan aja. Padahal promosi kesehatan itu lebih kompleks gitu. Kita ada advokasi, terus juga ya itu juga salah satu penyuluhan juga. Terus juga ada kita melakukan mengelola media juga di situ. Kita tuh banyak belajar banyak hal gitu. Jadi kayak ada administrasi juga kita belajar juga. Terus di EPI juga. Pokoknya tuh Promkes tuh kompleks gitu. Oke, menarik banget ya teman-teman. Jadi mungkin masih ada yang belum tahu nih, Promkes tuh mungkin taunya hanya sekedar penyuluhan, hanya sekedar sosialisasi. Ternyata enggak hanya itu ya, tapi kita juga merencanakan media-media untuk mengedukasi masyarakatnya. Oke, bahas-bahas soal Promkes nih, dilihat-lihat kayaknya dari sosial media Promkes sendiri banyak event-event atau kegiatan-kegiatan yang mau diselenggarain. Boleh dong di-spill salah satunya, kalian lagi ngerencanain acara apa sih? Untuk acara yang dekat-dekat ini ya, ini promosi kesehatan ada acara SAF Festival atau Space for Health Festival. Nah, ini tuh acaranya itu kayak kita tuh pengen mahasiswa-mahasiswa ini berkembang lewat promosi kesehatan yang nggak cuma sekedar kayak mungkin penyuluhan aja, edukasi biasa, tapi berbau dari seni dan juga kreativitas gitu. Oke, programnya jadi lebih mengenalkan lagi soal Promkes itu apa ya. Oke, kira-kira sasaran dari acara kalian itu siapa aja sih? Kalau untuk sasaran dari acara kita itu untuk anak muda, tapi sebenarnya ini acaranya bisa untuk umum. Jadi tuh kita tuh ada beberapa kegiatan juga sih Kak, ada seminar, ada health promotion konser, sama Car Free Day. Jadi ini tuh semuanya bisa untuk umum. Cuman emang sasaran utama kita itu untuk anak muda gitu sih. Oke, jadi acaranya sebenarnya ada 3 ya? Iya, betul. Untuk umum siapa aja, dan itu kira-kira dilaksanainnya berbarengan di satu hari semua atau seperti apa? Kalau untuk harinya itu beda-beda sih Kak. Kalau untuk seminar kesehatan itu kita ada di tanggal 17 Juni 2025 itu di hari Selasa. Dan untuk di health promotion konser itu kita di hari setelahnya, itu hari Rabu di 18 Juni 2025. Untuk yang terakhir kita tuh ada acara Car Free Day, itu biasanya dilaksanakan di Simpang 5. Nanti di sana kita tuh ada kegiatan wirausaha gitu, dan itu di tanggal 29 Juni 2025. Oke, menarik banget ya teman-teman acara-acaranya. Tentunya bikin penasaran. Tadi salah satunya ada konser juga, terus ada Car Free Day juga gitu. Mungkin aku mau tanya-tanya dulu yang pertama soal konsernya dulu nih ya. Karena sebenarnya acara ini udah ada dari tahun-tahun sebelumnya atau memang kalian membuat acara yang baru ini? Nah,
Kalau untuk acara integrasi ini udah ada dari turun-temurun gitu, dari tahun per tahun di promosi kesehatan. Cuma yang bikin baru ya ini konser kecilan dari mahasiswa-mahasiswa Promkes angkatan 22. Ini juga menjadi inovasi baru sih, mungkin juga hal baru bagi kita mahasiswa Promkes gitu. Jadi yang bikin baru ya acara konser ini gitu. Iya, mungkin aku juga mau nambahin untuk di tahun ini tuh kita kan kalau dilihat dari tahun sebelumnya ya, setelah festival itu ada seminar kesehatan dan juga ada expo yang ada di Meja Batu untuk tahun 2024. Sedangkan di tahun ini kita itu lebih acaranya itu lebih besar gitu ya. Kita ada yang Car Free Day itu juga, ada yang konser itu juga gitu. Jadi kayak acaranya itu lebih tambah luas gitu ya, sasarannya tuh tambah luas gitu sih. Oke, kalau misalkan teman-teman nanti yang mau datang ke konsernya itu kira-kira dilaksanain di mana ya? Kalau untuk konsernya sendiri itu ada di Wisma Perdamaian. Nah, itu bertepat di tanggal 18 Juni 2025. Itu untuk yang konser. Kalau untuk yang seminar kesehatan ini akan dilaksanakan di Udimus di gedung Tiviku gitu. Lantai 3. Oke, berarti acaranya setelah kita seminar, habis itu kita akan konser dari selanjutnya ya. Oke, menarik banget. Berarti untuk tema seminarnya sendiri itu ada kesinambungan dengan konser dan Car Free Day-nya nggak? Atau misalkan kalian punya tema tersendiri? Oke, untuk temanya sendiri tuh kita satu kegiatan itu satu tema Kak. Jadi udah mencakup semuanya. Kita temanya itu yaitu Empower Youth, Create a Healthier Generation, No One Left Behind gitu. Oke, artinya apa tuh? Aku bantu jelasin juga untuk per kata-katanya ya. Untuk Empower Youth itu kan kayak apa ya? Kita memberdayakan pemuda, terus create healthier generation itu kita kayak menciptakan sebuah pemuda yang sehat gitu. Sehat tuh nggak cuma tentang fisik aja, tapi sehat secara mental dan juga sosialnya. Sedangkan untuk No One Left Behind itu kita mengambil dari prinsip SDGs nomor 4, yaitu tentang pendidikan yang berkualitas. Kayak yang kita tahu tuh kan generasi muda itu salah satu aset yang berharga ya buat sebuah bangsa gitu, dimana anak muda itu punya potensi yang besar untuk bisa mewujudkan perubahan yang positif. Nah, namun sayangnya di sini tuh ada beberapa kesempatan anak muda tuh sering dianggap sebelah mata gitu. Kayak misalkan dalam mereka tuh hak-haknya itu terpinggirkan gitu. Terus mungkin mengesampingkan anak muda itu kayak ya udahlah, anak muda itu mungkin masih main-main aja, atau mungkin nggak memikirkan hal-hal yang berdampak ke depannya. Padahal sasaran pentingnya tuh malah remaja, apalagi Gen Z sekarang yang mungkin punya potensi lebih besar untuk hal-hal ke depan gitu. Terus kan kita juga di sini tuh membahas topik permasalahan kesehatan yang banyak banget juga, yang dimana tuh ternyata dari sasaran kita yaitu remaja-remaja tuh masih banyak yang kurang aware gitu loh tentang kesehatan gitu. Iya, selain itu juga dari beberapa kebijakan kesehatan itu lebih terfokus pada kelompok rentan, kayak misalnya ibu hamil, terus juga balita dan juga lansia. Sedangkan kelompok muda tuh kadang dianggap kayak udahlah anak muda tuh kayak sehat-sehat aja gitu nggak sih, kayak gitu. Padahal tuh anak muda tuh malah masalahnya lebih kompleks gitu, kayak tekanan mental juga kan juga bisa gitu. Terus juga masalah kesehatan anak muda zaman sekarang tuh malah udah banyak terkena penyakit-penyakit kayak diabetes gitu. Kolesterol dan lain sebagainya. Ternyata maksudnya itu tuh juga ada di sekitar kita gitu, di dekat-dekat kita. Karena kan biasanya anak muda tuh malah mikirnya ya udah kita masih muda, penyakit-penyakit kayak gitu tuh masih jauh gitu loh umurnya gitu. Padahal nggak memandang umur gitu. Ya benar, jadi fokusnya sebenarnya kalau misalnya kita bisa lihat ya teman-teman, apalagi nih untuk remaja-remaja Gen Z nih ya, banyak yang sekarang tuh ngerasa ada dua tipe gitu ya. Mungkin yang pertama ngerasa dia baik-baik aja, ternyata dia sakit, atau ada yang sebenarnya dia malah self diagnose ya, dia mendiagnosis dirinya sendiri gitu kalau ternyata aku tuh sakit gitu. Oke, jadi sekarang juga di sosial media banyak banget pembelajaran soal kesehatan mental, tapi mungkin gak semua remaja bisa tahu langsung ya. Terus tadi juga sempat ada bilang kalau
banyaknya pengobatan itu ke yang usia lanjut ya, kelompok rentan, usia lanjut, sedangkan justru yang menjurus ke remaja itu jarang ya, karena lebih justru harusnya bisa kita fokuskan juga kalau misalkan remaja itu bisa dicegah biar dia nggak lebih parah ya penyakitnya. Oke, luar biasa sekali. Mungkin setelah ini untuk para Gen Z yang lagi menonton bersama kita bisa banget buat join di seminarnya atau datang di konsernya atau datang di Car Free Day-nya juga oke banget, karena pastinya di setiap acaranya pasti banyak ilmunya ya Kak ya. Oke, kita masuk lagi ke acara seminarnya. Kira-kira ada siapa aja sih Kak yang nanti bakal ngisi di seminarnya? Boleh disepil gak nih? Oke, untuk acara untuk narasumber sendiri ya, kita tuh pembicaranya ada yang menarik teman-teman. Ada yang pertama, pembicara pertama itu ada Kak Dedi Funda, yaitu seorang content creator TikTok. Mungkin beberapa teman-teman di sini udah pernah lewat di FYP TikToknya tentang si paling kesmas gitu. Dia juga kayak udah followersnya udah banyak banget sih. Terus untuk pembicara kedua kita ada dari alumni Promkes sendiri di tahun 2019, itu dia kerja di Puskesmas Halmahera gitu sih Kak. Itu Kak Agustina. Iya, Kak Agustina. Oke, luar biasa sekali loh, narasumbernya juga keren-keren ya Kak ya. Salah satunya tadi ada content creator, mungkin teman-teman di sini ada yang udah gak asing juga ya sama katanya si paling kesmas. Oke, mungkin untuk maba-maba juga yang pengen lebih tahu lebih dalam nih apa itu dunia Promkes, bisa banget buat kalian join di seminarnya. Siapa tahu nanti teman-teman punya gambaran juga seperti apa sih kalau misalkan teman-teman masuk di dunia Promkes ya. Oke, itu tadi seputar seminarnya ya. Oke, mungkin kita udah ada gambaran dulu nih dari mulai narasumbernya, temanya, pembahasannya mau ke arah mana nanti seminarnya. Tentunya teman-teman pasti udah penasaran banget gitu, atau mungkin ada yang sudah mendaftar seminarnya juga. Kita masuk ke acara konsernya nih Kak. Kira-kira konsernya itu yang ngisi bakal siapa aja sih? Untuk konser sendiri, ini kan mungkin menjadi highlightnya nih Kak, karena acara baru di promosi kesehatan. Nah, yang ngisi sendiri itu ya dari mahasiswa Promkes. Jadi konser kecil ini tuh kayak hasil integrasi atau output dari masalah atau data yang udah dicari anak semester 6. Nah, terus habis itu untuk mengedukasinya kita berinovasi atau berkreasi lewat film pendek, terus juga ada drama, flash mob, dan juga vokal solo gitu. Jadi di sana juga banyak, di konsernya tuh juga banyak, nggak sekedar cuma lihat-lihat aja, tapi kayak di situ tuh bisa sambil ngeliat loh, oh ternyata permasalahan kesehatan di luar sana tuh sangat kompleks gitu loh. Terus habis itu kan kalau misal kita hanya penyuluhan sebatas ya udah ngomong edukasi dengan PowerPoint kan mungkin membosankan kan. Nah, ini juga menjadi hal baru atau challenge juga untuk mahasiswa semester 6. Gimana sih dengan kreasinya, dengan inovasinya itu bisa nggak membawa para penonton tuh jadi oh ternyata tuh di luar sana tuh banyak ya permasalahan yang nggak diketahui. Oke, ini juga menjadi satu hal penting ya teman-teman. Ternyata konsernya itu nggak hanya sekedar membuat konser saja, tetapi konsernya dibuat dari output permasalahan yang sudah diambil oleh teman-teman ya. Oke, berarti nanti yang ditampilin juga ada beberapa topik-topik kesehatan lainnya ya, nggak hanya satu topik kesehatan. Iya, betul. Topik kita sendiri tuh juga banyak Kak. Jadi di promosi kesehatan ini atau integrasi ini kita tuh ada 5 kelompok, dan berarti ada 5 permasalahan nih yang akan kita bahas. Yang pertama tuh ada adiksi. Adiksinya ini adiksi terhadap game yang mungkin zaman sekarang tuh kecanduan game gitu kan. Terus ada healthy lifestyle. Nah, itu tuh tentang diabetes yang mungkin pola hidupnya tuh kita kan pasti sering makan manis-manis atau es teh jumbo dan lain sebagainya. Itu tuh bisa berdampak di masa muda kita juga gitu loh. Terus habis itu ada kesehatan mental. Nah, ini tuh yang lagi maraknya yaitu bullying. Terus juga ada kesehatan reproduksi yaitu tentang pelecehan seksual. Oke, menarik banget loh teman-teman, tadi sudah di-spill juga kalau nanti juga bakal ada 5 fokus ya, 5 fokus dari
permasalahan-permasalahan yang akan ditampilkan ya. Salah satunya tadi juga ada yang menarik healthy lifestyle. Healthy lifestyle mungkin ini lebih relate ya buat teman-teman semua gitu. Karena ternyata penyakit-penyakit yang kita kira itu menyerang usia-usia yang sudah dewasa, justru sekarang itu sudah mulai menyerang ke remaja-remaja ya, karena banyak pola makan atau minuman kayak tadi es teh jumbo yang sekarang lagi marak banget, justru bisa berdampak ini ke remaja-remaja. Oke, benar-benar permasalahannya itu sangat-sangat relate ya untuk Gen Z gitu ya. Mungkin kita merasakan itu hal yang biasa aja gitu kan, apalagi panas dunia ini makin hari makin panas banget gitu, kayak nggak bisa kalau sehari gak minum es teh jumbo gitu kan. Apalagi anak kos ya Kak, yang mungkin habis minum es teh jumbo terus makannya geprek, terus pulang-pulang udah langsung tidur dan nggak olahraga, itu tuh juga bisa memicu sih. Iya, itu kan combo ya, combo satu paket hemat ayam geprek ya kan. Ditambah tugas itu kan beban pikiran juga nih, bisa ke kesehatan mental. Oke, jadi sebenarnya semua tema itu juga memiliki kesinambungan ya kalau kita lihat lagi gitu ya, karena kalau dari healthy lifestyle juga bisa mempengaruhi kesehatan mental juga bisa dipengaruhi tadi adiksi kecanduan game gitu kan, karena sekarang ini bisa dibilang gaya hidupnya lumayan banyak perubahan, kemudian juga kita banyak terpengaruh sama teknologi. Jadi pinter-pinternya nih remaja apalagi Gen Z harus pinter banget memanfaatkan dan juga menggunakan itu semua sebaik mungkin ya. Oke, itu tadi seputar konsernya, pasti teman-teman udah penasaran banget. Aku sih penasaran banget ya bagaimana mereka mengemas permasalahan itu semua menjadi sebuah konser gitu kan. Pastinya ada sesuatu yang berbeda, nggak hanya teman-teman biasa mendengarkan konser nyanyi biasa gitu kan, tetapi ada sesuatu yang ditampilkan dan itu berbeda, kemudian diangkat dari permasalahan yang kita mungkin alami sendiri gitu kan. Oke, acara terakhir mungkin kita masuk. Aku juga penasaran sama Car Free Day-nya teman-teman. Itu teman-teman punya ide awalnya seperti apa hingga memutuskan untuk membuat acara Car Free Day juga. Kemudian siapa aja sih yang bisa ikut Car Free Day-nya? Oke, untuk acara Car Free Day sendiri itu sasaran utama kita masyarakat umum aja sih sebenarnya, karena kan nanti di sana kan pasti banyak orang olahraga juga gitu kan. Nah, jadi nanti di Car Free Day itu ada stand-stand gitu Kak. Nah, kita tadi kan disebutin juga ya ada 5 kelompok. Jadi nanti 5 kelompok itu ada stand-standnya masing-masing. Nah, di stand-stand ini tuh kita akan kayak menjual gitu. Jadi emang tujuan Car Free Day ini untuk berwirausaha. Jadi di Promkes tuh diajarin juga untuk gimana cara kita untuk berwirausaha, dan permasalahan-permasalahan yang udah didapat itu nantinya akan dikemas dalam sebuah produk gitu. Produknya bisa berupa barang ataupun juga berupa jasa konseling atau juga bisa berupa merchandise gitu sih Kak. Oke, jadi sebenarnya di Car Free Day-nya itu arahnya ke wirausaha itu ya. Betul. Oke, nanti juga yang 5 tema itu tadi juga akan membuat stand-nya masing-masing, kemudian menjual entah barang atau jasa. Oke, kira-kira kita bisa datengin stand-nya itu di mana sih Kak? Kalau untuk acara Car Free Day-nya itu ada di Simpang 5. Mungkin kalau tempatnya itu masih, karena kan kayak gitu sistemnya itu kita cepet-cepetan gitu ya Kak. Jadi masih belum tahu letak pastinya, tapi di sekitaran Simpang 5 itu sih Kak. Oke, jadi nanti kalau teman-teman semua ada yang mau datang di Car Free Day-nya bisa standby aja, pokoknya di Simpang 5 cari aja. Pakai DC nggak kalian nanti? Pakai. Ada DC-nya. Pakai DH. Pasti nanti ada anak Promkes yang suruh mampir ke stand, karena kalau misal mampir ke stand tuh nggak cuma harus beli aja, kita tuh juga ada challenge gitu loh. Jadi nanti teman-teman semua sekalian mampir, terus bisa main game, bisa ngikutin challenge, dan itu dapat door prize juga dari kita. Oke, jadi nanti teman-teman yang mampir ke stand-nya itu nggak hanya membeli aja ya, tapi nanti juga ada interaksi games atau door prize lainnya. Jadi buat teman-teman yang pengennya nyari door prize bisa datang ke sana ya. Boleh. Ramein aja. Oke, teman-teman mungkin ada yang bawa poster kegiatannya? Ada Kak. Iya.
Oke, itu tadi untuk narasumbernya ya? Iya, betul. Ini ada Kak Dedi Funda sama juga ada Kak Agustina. Oke, luar biasa sekali. Jadi untuk teman-teman kira-kira yang mau daftar itu HTM-nya berapa sih? Oke, kalau di sini kita di posternya itu rata-rata 40K gitu. Mungkin kedengerannya tuh kayak mahal banget sih, 40K dapat apa sih emang gitu. Di 40K tuh sebenarnya termasuk murah teman-teman, karena kita nggak cuma dapat satu kegiatan seminar aja, tapi kita juga dapat tiket Health Promotion Corsair. Jadi 40K itu udah paket bundling gitu. Udah dapat 2 acara di 2 hari, 17 Juni dan juga 18 Juni gitu. Oke, cukup terjangkau teman-teman. Iya, dengan betul. 40.000 kalian udah bisa ikut di 2 acara, udah bisa nonton seminar dan juga udah bisa nonton konsernya ya. Iya, betul. Oke. Di sini juga ada benefit lainnya sih, kayak sertifikat SKPI. Itu tuh berguna banget untuk mahasiswa-mahasiswa yang nantinya tuh ngumpulin buat pas jadi mahasiswa akhir, karena ini juga syarat untuk Sempro dan Semhas dan lain-lain sebagainya. Terus juga di sini ada door prize, ada tiket Health Promotion Concert, terus juga mungkin teman-teman nanti selain menambah ilmu juga bisa kenalan sama teman-teman di sana, karena jangkauannya itu bukan hanya mahasiswa Udinus aja, tapi mahasiswa-mahasiswa lain di luar sana juga boleh ikutan. Oke, jadi banyak juga teman-teman benefitnya. Salah satunya mungkin yang lagi nyicil SKPI buat Betul. pendaftaran sidang akhir, boleh banget ya ikut seminarnya biar nambah-nambah SKPI-nya teman-teman. Oke, tidak terasa udah sekitar 20 menit kita berbincang ya teman-teman. Mungkin dari sini juga teman-teman yang menonton udah ada gambaran soal kegiatan seminar, atau setelah ini mau daftar juga bisa hubungin kemana nih Kak kalau mau daftar? Oke, kalau untuk daftar kita ada di scan barcode ini. Jadi kita juga udah sebar-sebarin poster di setiap lantai gedung D gitu sih. Oke. Jadi mungkin kalau teman-teman udah banyak anak, apalagi anak FKes gitu ya, mungkin udah nggak asing dengan poster ini karena selalu tertempel di setiap lift gitu. Jadi nanti bisa langsung scan barcode-nya aja, atau bisa juga kunjungin di IG kami yaitu Promkes _Dinus. ya. Jadi buat teman-teman di luar mahasiswa Udinus bisa kepoin nih lewat Instagram promosi kesehatan yaitu Promkes_Dinus. Di situ kita banyak info dan juga poster-poster lainnya yang bisa kalian tanya-tanya. Iya. Oke, itu dia tadi teman-teman. Kalau misalnya setelah ini ada yang tertarik buat daftar, bisa langsung kunjungin Instagramnya @promkes_dinus. Oke, tidak terasa sudah 20 menit kita bersama dengan Mbak dari Promkes FKes dan juga bersama saya. Setelah ini mungkin buat teman-teman yang mau daftar bisa segera hubungi Instagram tadi, dan juga sampai bertemu di kegiatan selanjutnya. Saya Rika Junior Amalia, pamit undur diri.